So, pembelajaran apa ini yang buat penonton kita nih? What exactly they have to learn from this? Pada saat kita melakukan sesuatu, maka kita harus siap. Siap akan menuai benih yang sudah kita tanam. Gitu. Jadi persiapkan matang-matang sebaik mungkin atas segala sesuatu yang mau kita lakukan. Gitu. Kalaupun niat baik kita itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik, ya sudah, tidak apa-apa. That was the moment yang changing your identity juga ya? Iya, betul. Iya kan, tiba-tiba everybody call you Cecep ya? I'm just a lucky person. Saya hanya melihat sebuah peluang. Waktu itu gini Pak, melihatnya adalah selama ini artis-artis yang ada sekarang pengennya kelihatan ganteng, pengen kelihatan keren, pengen kelihatan jagoan Pak. Apa yang nggak ada ya? Saya bingung, udah diam aja. Oh, harus sesuatu, gua kayaknya harus main jadi karakter yang agak nerdy, agak unik, agak unik gitu. Waktu itu yang lagi ngetop adalah kalau sinetron anak-anak itu kartun Shinchan Pak. Shinchan. Everyone crazy with Shinchan. Okay, those time ya. Sampai akhirnya pada saat saya ditawarin karakter Cecep itu, it's gonna be hit. Oke, saya ambil. Serius lo mau? Yes, saya ambil. Dikasih tahu ya udah, saya main, alhamdulillah Pak. Gitu. Jadi ya itu, jadi seorang aktor, artis itu harus pintar memanfaatkan sebuah momen, tapi jangan cuma yang sembarangan gitu. Do you heal people? Bisa menyembuhkan? I can't say that. But you can ask them. Okay, maksudnya berarti your knowledge is salah satunya Anjas mempunyai kemampuan untuk bisa menyembuhkan lah kurang lebih. Yeah. Berdasarkan pengalaman yang saya jalanin, berdasarkan apa yang saya rasakan, I can heal people. You can heal people. Yes. Using what method? Metodenya? Metodenya adalah through yoga and meditation, through vibration, gitu. Kalau yoga dan meditation, definitely itu karena kita memperlancar nafas, memaksimalkan nafas, memperlancar peredaran energi tubuh, prana kalau dalam yoga. Iya, prana. Kalau di India chi gitu. Lalu through vibration, saya pakai teknik singing bowl and crystal. Oke, kalau dilihat nih apa yang dilakukan oleh Bro Anjas ini adalah perpaduan dari beberapa negara dan beberapa agama ya. Kayak singing bowl is basically Tibet, ya, kan? Buddhism, gitu. Tapi Indian juga, Hindi juga pakai. Pakai juga kan? Pakai juga singing bowl. Sebenarnya sih nggak juga ya. Saya bicaranya lebih universal sih nggak Pak? Iya, universal kan. Makanya the one you're using is only singing bowl. Sementara ini saya cuma pakai singing bowl, wind chime, terus ya sementara itu dulu. Sama kristal. Oke, kalau dari segi pernapasan, penyakit apa yang bisa disembuhkan? Anything. I mean, kan manusia itu ada dua macam penyakit nih. Satu benar-benar physically, satu mentally. Mental itu kan penyakit yang lebih banyak di otak. Yeah. So, what kind of penyakit apa yang bisa disembuhkan? Yoga sejak ribuan tahun lalu sudah terbukti dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Diabetes, high blood pressure, low blood pressure, cancer also. Mungkin kalau yang sudah stadiumnya sudah tinggi, ya tidak totally bisa sembuh 100% seperti sedia kala, karena kan pasti banyak organ-organ yang sudah rusak. Tapi setidaknya lebih membantu kita untuk lebih nyaman dalam menjalani hidup. Satu mungkin lebih ringan, kedua bisa lebih panjang lah ya usianya gitu. Iya. Jadi mungkin kalau saya bisa ambil esensi dari perkataannya Bro Anjas tadi adalah kunci dari segala hal di dalam diri manusia itu adalah pernapasan. Yes. Ketika pernapasannya kita baik dan benar dan kita tahu cara bernapas yang benar itu,
itu membuat kita jauh lebih sehat, jauh dari penyakit yang ya kan kayak gitu. Nah ini memang salah satu kunci yang banyak yang nggak ngerti. Ya kan berarti salah satu yang kita mesti ngambil pelajarannya adalah kita emang tidak boleh duduk diam aja ya, kita mesti harus terus. Iya, karena kenapa kita itu harus terus bergerak? Karena alam semesta sendiri selalu bergerak, Pak. Gitu. Related ya? Ya, kita dengan alam semesta, tubuh kita ini adalah sebuah representasi dari alam semesta kecil. Gitu. Gitu. And you have this, kan kita lihat ini penampilannya Bro Ajaz agak beda nih, putih-putih nih. Nggak tahu hari ini pas Pak Syangkar bilang, Jas gue mau ke tempat lo ya, gini. Iya deh, pakai baju apa? Gue bingung. Udah putih-putih aja deh biar gampang. And I see Asmaradana Sanctuary. Okay, what's that? Ini adalah studio saya. Kenapa saya nggak mau kasih nama yang grande gitu Pak, saya lebih sanctuary karena sanctuary itu adalah sarang kan. Sarang itu kan nggak perlu dalam bersarang itu nggak perlu sarang yang besar yang kecil saja, yang cukup saja, yang penting nyaman ya. Gitu. Nah Asmaradana sendiri adalah merupakan sebuah dalam hidup tujuan kita sebenarnya hanya satu, it's only love. Because actually we all the spirit of love. Untuk mencapai sebuah cinta tersebut, cinta yang sejati, kita perlu sebuah dahana atau sebuah daya. Gitu. Jadi ini kita selalu berusaha terus untuk mencapai sebuah cinta itu. Okay, I have interesting question. Actually kan it's all about love. Yes. Tapi kenapa di dalam kehidupan manusia ini cinta itu terganggu oleh uang? Why? Distraction. Cinta terganggu oleh uang? No. Yes, most of the people are running after money. Jadi distractionnya. Ya, jadi gini. Mereka lupa esensi utamanya mereka. Jadi gini Pak. The true love, actually it's only giving. Without taking anything. Okay. Ya. Tanpa ria ya? Tanpa ria. It's only giving. Sudah. Mau diterima syukur, nggak diterima ya sudah nggak apa-apa. Mau berbalas, alhamdulillah, nggak berbalas ya sudah nggak apa-apa. So it's only giving, serving. That's the true love actually. Gitu. Sama seperti pada saat Tuhan menghidupkan kita, it's because of the love, the energy of the love. Serving kan, gitu. Nah, pada saat kita, kenapa ada ujung-ujungnya uang? Ya karena manusia itu yang namanya hidup, sayangnya perlu sebuah biaya Pak. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan uang. Kalau zaman dulu pada saat uang belum ditemukan, uang belum diciptakan, kita kan biar barter. Iya, pertukaran barang. Iya kan. Atau kalau misalnya kita nggak punya barang, ya kita kasih tenaga. Nah, karena zaman sekarang gampangnya uang, jadi ya banyak yang terkontaminasi oleh uang. Karena dulu juga saya sempat berpikir bahwa if I have a lot of money, I can do anything. Akan tetapi saya disadarkan oleh Tuhan bahwa even though you have a lot of money, you cannot buy your happiness. Kamu masih merasakan sebuah kekosongan di dalam hati. Kamu masih merasakan sebuah kekosongan di dalam jiwa. Nah, itu yang tidak bisa dibeli oleh uang, Pak. Oke, aku simpulkan lagi, ini menarik. Silakan. So basically, guys, uang tidak menjamin kebahagiaan. Seandainya pun terjadi kebahagiaan, itu kebahagiaan sementara duniawi. Tetapi yang orang lupa adalah satu hal, kekosongan jiwa. Itu benar nggak saya sampaikan ini? Oke, jadi ini buat penonton kita juga harus diingat selalu. Sampai kapan kita mau cari uang, sampai kapan kita mau terjebak dalam duniawi kita tanpa kita melupakan kita punya perjalanan spiritual kita yang real. Betul. Ya kan, kalau di Muslim yang saya dengar itu tujuan utama itu biasanya jannah. Iya. Heaven. Yes. Right? Gitu. Iya. Nah, kalau kita membangun rumah harus membangun dua.
satu di dunia, satu di akhirat. Betul. Something like that lah. Betul. Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Jadi ya basically ya itu yang I like about this. Mungkin Anjas kita bisa lihat perjalanan dulu itu kita bisa katakan aktor pemenang penghargaan bertahun-tahun. Amin. Sinetronnya stripping selama 5 tahun. Stripping that means you make a lot of money every day. Mau ngabisin tiap hari aja. Dulu masih weekly, Pak. Dulu masih weekly. Tapi kan udah masuk zamannya. Weekly tapi 3 produksi. Iya, weekly 3 produksi ya, it's almost every day. That means sesuai pengalaman, Anjas sudah mengalami memegang uang yang sangat banyak. Tetapi Anjas juga merasakan ada kekosongan somehow, which you have to content your soul. Iya, betul. Untuk ini kan, jadi kurang lebih seperti itu sih kesimpulannya. I think it's something kita mesti belajar dari Bro Anjas nih, bagaimana mengimbangi lah antara kita kan butuh our time also ya, me time. Kita butuh me time. Kita juga memang butuh tetap menghandle hal-hal duniawi karena kita punya tanggung jawab keluarga dan lain-lain kan. So next projectnya Bro apa aja? What exactly you want to achieve now? Yang masih pending apa nih? Other than serving and helping people, ada project apa nih? Project apa? Renovate my studio. Renovate your studio. Okay. And then preparing my other studio in some place, quiet place. Oke, jadi kayak tempat asrama gitu ya? Iya, mudah-mudahan suatu hari. Oke, oh that's your cita-cita ya? Iya, cita-cita. Kalau di India itu katanya ashram. Di sini asrama kan? Di sini asrama. Betul. Mirip kata-kata. Mirip. Karena kan sebenarnya kalau secara literatur Jawa itu orang-orang sebelum tanah Jawa ini masih hutan belantara, itu dikirimkan sekitar 10.000 orang dari Gujarat. India, gitu. Nah, selama perjalanan itu dikarenakan kondisinya sangat luar biasa liarnya, dari 10.000 banyak yang meninggal, akhirnya tinggal cuma berapa ratus gitu Pak. Akhirnya dikirimin lagi sampai sekitar 3 kali dikirim, sehingga wajar saja apabila banyak kosakata Indonesia yang mirip dengan India atau India mirip dengan Indonesia. Ya, karena aku lihat banyak banget nih. Banyak kayak a lot of similarity. Iya, a lot of similarity. Pasti waktu Bro ke sana kan ini it feels like ini Pak, coming home. Gitu. Wow, that's keren. That's bagus. Ini sesuatu yang sangat menarik sih sebenarnya kalau aku lihat ya. So, making an ashram is something kayak a dream comes true ya. Iya. Oke. So, kan di Indonesia tuh banyak festival ya, yoga, meditasi. Do you join all of them? Kemarin ini sempat saya selalu diminta untuk sharing di sana. Namun sayangnya belakangan mungkin karena orang juga sudah mulai bosen kali ya, belum ada sesuatu yang baru dari setiap festival itu, akhirnya sekarang ini jadi sedikit berkurang gitu. Tapi alhamdulillah kemarin ini saya tahun 2018 saya sempat ikutan Yoga X Dubai. Di Dubai waktu itu saya ngajar di sana. Berarti yoga itu benar-benar udah mendunia ya? Sudah, alhamdulillah. It's everywhere ya? Everywhere. For every element. Ada festival Namaste juga di Indonesia kalau Ada. Ada ya? Ya, itu tahun 2013 akhir Pak, waktu itu saya pertama kali ngajar festival. Sampai 2016 apa ya? Oke. So ini ya. Enggak terpanggil Bro mau settle down di Bali gitu. Bali is a good place for yoga. Sudah direncanakan. Jadi sebenarnya ada beberapa inceran saya. Bali, Jogja, kemudian di antara Lombok atau di Sumba. Kan awalnya ini kan Bro itu untuk ketenangan diri sendiri ya. Terus kau bisa sampai mengajar itu gimana ceritanya? Ya karena itu Pak, pada saat waktu saya di event festival itu banyak yang bilang just thank you for sharing your energy, thank you for inspiring us.
untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. And terus ada juga yang bilang thank you heal my heart, thank you heal my mind. You feel so proud ya? Not proud, but it feels like that. Oh my goodness, ini lebih luar biasa daripada dapat award, berada di spotlight. Hey, gitu. But waktu awal you started as a volunteer? Ya. Volunteer aja? Ya. Oke. Gitu. Lama-lama bisa jadi ini ya, jadi benar-benar master ini. So you're in the level of master now. I can't say that. I don't want to claim that I am the master gitu Pak. Gitu. Tapi are you comfortable with these changes? Karena kan menjadi highlight. Makin percaya diri, makin bangga kah, atau ada komentar dari teman-teman, Anjas kok lari ke arah sana gitu? Ada yang bilang, ada yang tanya, Jas lo sekarang pindah agama?